Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masih melanjutkan materi kita sebelumnya. Kita berbicara tentang Muhammadiyah dan Salafi, titik temu dan titik stroke, atau titik temu dan titik pisah. Pada malam hari ini kita akan melihat tentang manhaj tarjih dan manhaj salafi. Tapi sebenarnya Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara manhaj tarjih dan manhaj salafi, kalau yang kita maksud manhaj salaf sebagaimana pemahaman 3 abad pertama dari umat ini, kita bandingkan dengan manhaj tarjih, itu yang enggak seimbang. Kalau yang dimaksud pemahaman apa? Salaf atau sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi bisa jadi pemahaman manhaj salaf yang didakwahkan oleh salafiyah itu bisa jadi enggak sama dengan manhaj salaf di masa apa? Generasi awal umat ini. Sehingga kalau kita bandingkan antara manhaj tarjih dengan manhaj salaf, kalau makna yang sebenarnya ya enggak seimbang. Yang kedua yang perlu dicatat, ketika kita bicara manhaj tarjih, ya manhaj tarjih itu merujuk pada manhaj salaf. Bisa dipahami ya? Manhaj tarjih itu sebenarnya juga merujuk pada manhaj salaf, tapi manhaj salaf di sini jangan dipahami sebagaimana yang didakwahkan oleh teman-teman salafi. Ada titik kesamaan, ada titik perbedaan. Itu yang kita akan coba gali. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang manhaj, manhaj itu pemahaman atau metodologi dalam beragama gitu. Ada 3 corak manhaj orang beragama. Yang pertama manhaj madhabi. Kalau manhaj madhabi itu berarti mengikuti salah satu apa? Madhab, berafiliasi kepada salah satu madhab dalam bidang akidah, fikih dan tasawuf itu. Itu yang disebut dengan apa? Manhaj madhabi. Yang kedua manhaj salafi. Kalau manhaj salafi berarti cara beragamanya dia mengikuti salaf. Ada salaf, ada apa? Kholaf. Kalau salaf itu 3 generasi terbaik umat ini, yaitu masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf soleh itu. Kemudian yang ketiga itu tajdidi. Tajdidi dengan salafi itu ada irisannya, ada titik temu, ada apa? Titik pisah. Kalau salafi itu semuanya dikembalikan pada apa? 3 generasi umat ini, baik dalam bidang akidah, ibadah dan
muamalat ya, contoh muamalat itu berpakaian ya, berpakaiannya dianjurkan mengikuti pakaian apa? Sahabat, sehingga apa? Simbol atau aksesorisnya pakai apa? Jalabiah atau jubah. Kemudian berjenggot, kemudian apa? Cingkrang. Kemudian apa lagi? Yang wanita niqab gitu. Itu yang salafi secara totalitas. Tapi kalau tajdidi, kita di akidah itu Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman salaf, di fikih juga iya, tapi di muamalah duniawiyah bisa berinteraksi dengan perkembangan apa? Zaman itu. Kalau muamalah duniawiyah tidak kaku. Berarti kalau kita orang Indonesia, cara berpakaian kita ya boleh pakai batik, boleh pakai celana, boleh pakai sarung, boleh pakai baju koko, tidak harus pakaian apa? Jubah gitu. Bisa dipahami ya? Itu tajdidi. Berarti ada 3 manhaj orang beragama, madhabi, salafi, dan tajdidi. Yang paling penting kita akan coba kaji di mana posisi Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu madhabi, apakah salafi atau tajdidi gitu. Kita awali dulu manhaj yang pertama, yaitu manhaj madhabi, yaitu mengikuti salah satu apa? Madhab dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Di Indonesia ini yang disebut dengan gerakan kaum tua. Gerakan apa kaum? Kaum tua. Kaum tua itu kaum yang memegang tradisi, memegang apa? Tradisi, sehingga mereka mempertahankan madhab. Misalnya di Indonesia itu dalam bidang mayoritas umat Islam di Indonesia ya, itu dalam bidang akidah mereka mengikuti rumusan akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga mereka menyebut dirinya sebagai Asy'ariyah atau Asy'ariyah, pengikut Al-Imam Asy'ari. Dalam bidang fikih mereka mengikatkan diri pada mazhab Syafi'i, sehingga mereka menisbahkan dirinya sebagai Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Dalam bidang tasawuf mereka menyandarkan dirinya ke Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang gelarnya apa? Imam Al-Mutasawwifin, imamnya ahli tasawuf ya, sehingga mereka menisbahkan dirinya sebagai Junaidiyah atau secara spesifik Ghazaliyah gitu. Karena Junaidiyah itu thariqah tasawuf itu semuanya pasti lewat apa? Imam Junaid gitu. Nah, setelah Imam Junaid ini kan lahir banyak apa? Thariqah, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, dan seterusnya gitu. Oke ya. Berarti kalau madhabi mereka mengikuti madhab tertentu di bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Rumusan madhab ini itu sudah dirumuskan oleh para ulama di abad pertengahan, terlebih ketika pintu ijtihad itu dideklarasikan sudah tertutup, dianggap ijtihad para ulama itu sudah final gitu, sehingga tidak dimungkinkan untuk membuka pintu ijtihad. Alasannya apa? Karena dianggap tidak ada orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid, sehingga masa ini disebut apa? Masa taklid buta, yaitu orang disuruh untuk bermadhab, wajib apa? Bermadhab. Misalnya kalau kita lihat dalam
matan Ibnu Ashir. Matan Ibnu Ashir itu matan yang cukup terkenal di Afrika Utara, di Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair. Itu pada hafal kitab yang disebut apa? Matan Ibnu Ashir. Matan Ibnu Ashir. Ini cukup terkenal itu. Dihafalkan setelah hafal Quran. Al-Imam Ibnu Ashir di dalam kitabnya yang bernama Al-Mursyid Al-Mu'in, Pak. Ini fikih Maliki ya. Tapi isinya ada fikih, ada akidah, ada tasawuf. Diawali akidah, fikih, kemudian tasawuf. Rumusannya, urutannya, sistematikanya semacam itu ya. Akidah karena ini yang menjadi landasan iman. Fikih itu fiqhud dhahir, yaitu bicara tentang amalan zahir. Kemudian ditutup apa? Fiqhul batin, fikih batin, yaitu apa? Tasawuf. Al-Imam Ibnu Ashir di sana mengatakan fil aqdil asy'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junaidis saliki. Fi aqdil asy'ari, dalam akidah mengikuti akidah apa? Asy'ari, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Maliki Al-Madhab. Madhabnya apa? Maliki. Pengikutnya disebut Asy'ariyah. Yang beliau meninggal tahun 332 Hijriah di Baghdad. Wa fiqhi Maliki, dalam fikih mengikuti Imam Malik. Berarti nanti kalau rumusan di Indonesia melahirkan rumusan Aswaja, tapi fikihnya diganti, bukan fikih Maliki, tapi wa fikih Syafi'i. Fikihnya dalam mengikuti madzhab apa? Syafi'i. Wa fi tariqatil Junaidis Saliki, dan di dalam thariqah mengikuti Al-Imam Al-Junaid As-Saliki, orang yang menempuh jalan tasawuf. Imam Junaid ini yaitu Al-Junaid ibn Muhammad Abul Qasim, imamu ahli tasawuf min kibari al-fuqaha al-muta'abbidin. Beliau adalah imamnya ahli tasawuf. Dan Imam Junaid ini secara umum diakui tentang apa? Kesolehan, dan kalau beliau ahli ibadah dan berpegang pada Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan madhabuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Madhab kita, yaitu madhab tasawuf, terikat dengan dalil Quran dan dalil Sunnah. Sehingga tasawufnya Imam Junaid itu bukan tasawuf yang menyimpang, tapi tasawuf yang berpegang pada Quran dan Sunnah. Sehingga Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, tokohnya kelompok atau aliran Salafi, itu kan banyak mengkritik tasawuf, tapi beliau respect atau menghormati Al-Imam Junaid, karena Imam Junaid ini tasawufnya tidak ada yang menyimpang dari Quran dan Sunnah itu. Tapi setelah Imam Junaid itu tasawuf terbagi menjadi dua, ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Tasawuf amali lebih pada praktek tasawuf kayak yang dipraktekkan Imam Ghazali. Kalau tasawuf falsafi ya contohnya apa? Tasawufnya Ibnu Arabi, yaitu melahirkan teori apa? Wihdatul wujud. Di Jawa dibawa oleh Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling kawula Gusti itu ya. Dan sehingga kelompok madhabi itu apa? Mengikuti salah satu apa? Madhab, atau manhaj madhabi itu mengikuti salah satu apa? Madhab di bidang akidah, fikih dan tasawuf. Kalau di Indonesia ya NU contohnya. Di akidah mengikuti madhab apa? Asy'ari. Di fikih Syafi'i. Kemudian tasawufnya Imam Junaid, atau tasawuf yang dianggap sebagai apa? Thariqah Mu'tabarah, yang ada sekitar 200-an sekarang itu, yang pemimpinnya apa? Buya Yahya yang di
Pekalongan itu ya. Itu pemimpin atau kelompok tasawuf di NU yang masuk thariqah apa Mu'tabar. Maksudnya diakui masih sesuai dalam bingkai aswaja. Di luar itu dianggap tidak aswaja gitu. Dan manhaj madhabi itu mewajibkan taklid. Mewajibkan apa? Taklid. Berpaham agama secara apa? Taklid. Jadi tidak melakukan ijtihad. Ijtihad ulama sudah dianggap apa? Final. Rumusan taklid ini bisa kita temukan di kitab Jauharut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kitab ini diterjemahkan oleh Mbah Soleh Darat gitu. Mbah Soleh apa? Darat Semarang. Gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ajeng Raden Kartini ya, RA Kartini gitu. Mbah Soleh Darat itu menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Jawa, namanya Sabilul Abid. Tapi yang saya kutip ini Maslakul Abid. Sama pegonya tapi penerjemahannya apa? Beda. Menunjukkan kalau kitab ini sudah cukup lama dipakai di pesantren di Indonesia. Kalau kitab sudah dipegonkan, Pak, itu berarti sudah lama dipakai di Indonesia atau di pesantren. Kalau kitab-kitab salafi nggak ada yang dipegonkan. Kitab Tauhid ada yang dipegonkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum, dan memang rata-rata ustaz salafi nggak bisa pegon. Jadi pegon dengan bahasa Arab itu beda loh, Pak. Orang bisa bahasa Arab belum tentu bisa pegon, karena rumusnya beda, nulisnya juga beda. Utawi iki iku itu ada rumusnya. Kalau mubtada utawi, kalau iku khobar. Kalau opo itu fa'il tapi dia ghairu akil. Tapi nek sopo itu fa'ilnya akil. Ada rumusnya, meskipun orang bahasa Arab tahu bahasa Arab belum tentu bisa maknani pegon. Tapi demikian juga orang pegonnya ngelotok belum tentu bahasa Arabnya fasih gitu. Itu beda. Tapi idealnya ya kita bisa pegon, bisa bahasa Arab. Coba Ustaz Salafi yang bukan alumni pesantren pasti nggak bisa pegon dia. Bisa bahasa Arab tapi belum tentu bisa pegon. Maknani pegon nggak mungkin bisa gitu. Atau maknani tapi nggak sesuai dengan kaidah utawi iki iku gitu. Itu ya. Di kitab ini Al-Imam Ibrahim Al-Laqani merumuskan wajibnya taklid. Merumuskan wajibnya apa? Taklid. Di sana dikatakan ya di nandomanya, wa malikun wasairul a'immah kada Abul Qasimi hudatul ummah fawajibun taklidu habrin minhumu kada hakal qaumu bilafdin yufhamu. Wa malikun, dan Imam Malik. Kenapa yang disebut ini hanya Imam Malik saja? Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah tidak disebut. Ya, karena mazhabnya apa? Maliki. Dan beliau ini mazhabnya Maliki, sehingga yang disebut Imam Malik. Dan rata-rata orang yang bermadzhab Maliki itu akidahnya Asy'ari. Akidahnya apa? Asy'ari. Tapi kalau Syafi'i itu yang ada Asy'ari, ada yang Mu'tazilah gitu. Al-Imam pengikutnya Al-Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah ada yang Asy'ari, ada yang Maturidiyah gitu. Kalau Imam Ahmad ada yang Asy'ari, ada yang Ahlul Hadis. Tapi kalau Maliki mayoritas Asy'ari. Maliki kok Syafi'i? Beda, Maliki ya bukan Syafi'i. Ini akidahnya gitu. Kalau Maliki Asy'ari, sehingga Aqidatul Awam pernah dengar ya ini? Itu ditulis oleh siapa? Syekh Ahmad siapa? Ahmad Al-Marzuki. Itu dia mazhabnya apa?
Maliki. Mazhabnya apa? Maliki. Akidahnya apa? Asy'ari. Makanya di sini imamnya disebut wa Malikun, dan Imam Malik, wasairul a'immah, dan semua imam-imam, ya berarti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan yang lainnya. Karena Abul Qasim, demikian juga Abul Qasim. Abul Qasim ini siapa? Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Hudatul Ummah, petunjuk para umat. Berarti kalau Imam Malik dalam bidang fikih, petunjuk umat dalam bidang apa? Fikih. Abul Qasim Al-Junaid atau Al-Junaid Abul Qasim dalam bidang apa? Tasawuf. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah. Oleh sebab itu fawajibun taqlidu habrin minhum, wajib bertaklid kepada salah satu dari mereka. Kada hakal qaumu, demikianlah yang dihikayatkan oleh kaum, maksudnya ahli fikih dan ahli usul fikih, bilafdin yufhamu, dengan lafaz yang bisa dipahami tentang wajibnya apa? Taklid. Berarti ini rumusan apa? Taklid. Kalau dalam bidang fikih mengikuti mazhab Maliki, tasawuf apa? Abul Qasim. Dan sedangkan penulisnya ini akidahnya apa? Asy'ari. Maksudnya itu ya. Ini. Dan kitab ini Pak, Jawharatul Tauhid, itu diajarkan di Al-Azhar. Al-Azhar itu madhabi. Pahamnya apa? Madhabi itu. Mengikuti apa? Madhab. Dalam bidang fikih yang empat madhab fikih itu semuanya diajarkan. Dalam bidang akidah Asy'ari kalau Al-Azhar. Kalau tasawuf Junaid. Sehingga kitab ini diajarkan di tahun pertama dan tahun kedua yang di S1. Tapi di zaman Syekh Yusuf Qaradawi, beliau kan alumni apa? Al-Azhar. Beliau menulis kitab namanya Kaifa Nata'amalu Ma'at Turath. Bagaimana kita berinteraksi dengan turas atau kitab kuning. Beliau menyebutkan ketika beliau di sekolah sanawiyah atau tingkat sanawiyah. Sanawiyah itu di Arab itu SMA Pak. Tapi kalau di sini SMP. Kalau aliyah itu sudah universitas itu, atau sudah S1. Tapi kalau di Indonesia kan aliyah selevel SMA. Kalau disebut sanawiyah itu SMP. Juara Indonesia. Tapi ilmunya kebalik gitu. Ilmunya enggak sebanding. Ijazah itu Pak juga. Sekarang kan menang ijazah dok. Dan beliau Syekh Qaradawi enggak sepakat terhadap rumusan madhab ini. Karena rumusan madhab ini juga dikritik oleh banyak ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-Sun'ani, dan yang lainnya mengkritik tentang rumusan madhab ini. Beragama itu dianjurkan untuk apa? Ittiba'ud dalil, mengikuti dalil baik Quran dan Sunnah. Tapi bisa kita simpulkan berarti kalau manhaj madhabi, cara beragamanya apa? Mengikuti salah satu madhab dalam bidang apa? Akidah, fikih dan tasawuf, dan wajib taklid. Bisa dipahami ya? Ya contohnya misalnya di Indonesia NU. Kalau NU kan rumusannya jelas. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, apa? Tasawufnya Al-Junaid atau Al-Ghazali. Ghazali atau Junaidiyah. Sehingga mereka dalam menyelesaikan permasalahan itu kembali pada Al-Kutub Al-Mu'tabarah. Kitab-kitab yang dianggap apa? Muktamad atau otoritas ya dalam mazhab Syafi'i. Ya contohnya Sulam Safinah, Safinatun Najat, Sulam Taufik, kemudian Fathul Qari Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu dicari ibarah atau
redaksi. Makanya Bahsul Masail itu mencari redaksi atau narasi kitab ketika bicara tentang suatu masalah atau suatu hukum, Pak. Nggak langsung Quran dan Sunnah. Mereka beranggapan kamu siapa kok langsung Quran dan Sunnah, harus taklidnya kembali ke kitab kuning. Sehingga di tradisi NU yang ditanya itu bunyi kitab, bukan bunyi dalil Quran atau Sunnah, karena dianggap zaman sekarang tidak ada orang yang memenuhi kualifikasi dalam berijtihad. Sehingga kitab kuning itu punya posisi yang penting dalam tradisi NU. Makanya ngajinya bahwa kitab dimaknai, meskipun nggak paham, kan ngelap barokah. Tapi kalau di Muhammadiyah ngajinya pakai kitab, pakai kuping. Itu kebalik ya. Karena kita Quran dan Sunnah, yang penting kan Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Kitabnya kehilangan gitu. Oke. Itu pemahaman apa? Madhabi. Sekarang yang berikutnya, manhaj salafi. Manhaj apa? Salafi. Mereka yang menisbahkan kepada manhaj salaf disebut salafiyah. Salafiyah berarti tambahan yah itu menyandarkan bahwasanya mereka mengikuti apa? Salaf. Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad. Kalau salafiyah pengikut salaf. Di Indonesia mereka disebut kaum muda yang menentang taklid dan madhab kaum tua itu. Manhaj salafi itu cara beragamanya Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka tidak terikat pada satu madhab. Dalam beragama dipentingkan dalilnya. Nih, sehingga gerakan salafi itu jargonnya selalu arju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Sebagaimana jargon Muhammadiyah, berarti Muhammadiyah juga salafi. Karena apa? Jargonnya arju ilal Quran was sunnah. Tapi yang menjadi titik bedanya, Pak, kalau kita di Muhammadiyah Quran dan Sunnah dipahami dengan manhaj tarjih. Tapi kalau teman-teman salafi dipahami dengan manhaj salaf atau manhaj as-salaf as-soleh atau salaful ummah. Bisa dipahami ya? Berarti Quran dan Sunnah tidak berhenti, tapi harus ada manhaj itu. Manhaj ini yang nanti menjadikan titik beda Muhammadiyah dengan salafi itu. Tapi kalau di level Quran dan Sunnah sama, bisa dipahami ya? Nah, itu. Yang manhajnya yang beda. Kenapa kok kelompok salafiyah itu dalam beragama menyandarkan kepada salaf? Mereka menyebut ana salafiyun, saya orang salafi gitu. Sering dengar ana salafiyun, saya orang salaf. Tapi kalau zaman sekarang, Pak, berarti hanya menisbahkan pada manhaj. Kalau secara periodisasi atau zaman sudah selesai. Kita sekarang di zaman modern kok menyebut anak salafi. Kenapa kok mereka menyandarkan diri pada salaf? Karena salaf itu sebaik-baik apa? Sebaik-baik masa. Di dalam kitab Jauharatul Tauhid, Pak, ini akidahnya Asy'ari tapi menyanjung salaf, karena salaf itu milik bersama, Pak. Muhammadiyah ya beragamanya ikut salaf, NU pun juga ikut salaf, salafi atau salafiyah ya ikut salaf, sehingga itu bukan milik diklaim milik salafiyah saja, gitu. Bukan.
Kayak kita Muhammadiyah loh. Kita Muhammadiyah, Nabi Muhammad itu nggak boleh Pak jenengan klaim itu nabi kita saja, itu nabinya Muhammad, nabinya orang Muhammadiyah ya Muhammad. Kelompok lain nggak boleh mengaku pengikutnya Nabi Muhammad, itu nggak boleh gitu. Kan nama kita Muhammadiyah Pak. Dan sekarang Nabi Muhammad itu mau jenengan klaim miliknya jenengan sendiri gitu. Oh, NU nggak boleh mengklaim mengikuti Nabi Muhammad karena yang punya nama Muhammadiyah ya hanya Muhammadiyah. Boleh atau enggak? Nggak boleh. Nah, sehingga salaf itu yang milik bersama. Nggak boleh salaf ini hanya diklaim misalnya milik salafiyah saja gitu. Nah sekarang apa kelebihan salaf itu Pak? Ini kata Al-Imam Al-Laqani, wa sahbuhu khairul quruni fastami fatabi'i fatabi'un liman tabi'. Wasahbu, dan sahabatnya Nabi atau para sahabatnya Nabi, khairul quruni, sebaik-baik apa? Masa. Fastami, dengarkanlah gitu. Jangan sampai enggak didengarkan. Fatabi'i, kemudian tabi'in. Fatabi'un liman tabi, kemudian tabi'ut tabi'in. Sebagaimana sabda Nabi, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Qurun itu jamak mufradnya qarnun, atau ini jamak dari qarnun. Qarnun ini apa? Satu abad. Satu abad itu 100 tahun. Kalau Nabi bilang khairul quruni qarni, berarti sebaik-baik abad adalah atau masaku. Berarti ini satu hijriyah. Tsummal ladzi yalunahum. Di masa Nabi kan yang hidup sahabat. Setelah itu apa? Tabi'in. Di tahun 2 hijriyah. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian tabi'in. Di batasannya berarti sampai 3 Hijriah, abad pertama, kedua, ketiga. Setelah itu disebut generasi kholaf. Disebut apa? Generasi kholaf. Berarti kalau jenengan salafi atau kholafi Pak? Kholafi. Ana kholafiyun. Saya orang kholaf. Kenapa? Setelah periodisasi terbaik umat ini, yaitu 3 abad pertama, itu maksudnya itu ya. Berarti kalau yang benar ana salafiyun atau ana kholafiyun Pak? Ana kholafiyun. Tapi maksud mereka ana salafiyun itu mereka beragama, mencoba mengikuti salaf itu. Tapi bukan periodisasi. Karena periodisasi yo nggak betul. Ana salafiyun, yang benar ya anta kholafiyun gitu. Kamu orang kholaf. Apa pentingnya mengikuti salaf? Ya, tadi mereka sebaik-baik apa? Masa. Sehingga wajib ittiba kepada salaf soleh. Sehingga di kitab Jawharatul Tauhid dikatakan fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu di dalam kita ittiba kepada orang salaf. Wa kullu syarrin, setiap apa? Kejelekan fibtida'i man khalaf, di dalam kebid'ahan orang khalaf. Berarti kalau salaf itu ittiba, kalau khalaf apa? Ibtida, bid'ah. Oleh sebab itu yang kita ikuti salaf atau khalaf? Salaf. Maka fata bi is-solihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Maka ikutilah yang soleh dari orang-orang salaf dan jauhlah bid'ah dari orang-orang apa? Khalaf. Sehingga salafiyah menganjurkan dalam beragama mengikuti apa? Salaf soleh. Nah, sehingga manhaj salaf itu apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak terikat dengan aliran teologis, madzhab fikih dan thariqah sofiyah manapun. Sebagaimana apa? Pemahaman salaf soleh. Umar bin Khattab itu madzhabnya Maliki atau Syafi'i?
Ya, belum ada. Kalau Imam Syafi'i NU atau Muhammadiyah Pak? Belum ada. Gitu ya. Imam Syafi'i Muhammadiyah ya, karena mengikuti Nabi Muhammad. Menang nah ya. Nama Muhammadiyah itu selalu menang Pak. Asli. Nggak boleh dibantah. Oke, sekarang berarti salaf itu jargonnya apa? Quran dan sunnah, menjunjung metodologi beragama orang salaf. Sekarang Pak, yang ketiga, tajdidiyah. Tajdidiyah itu dia bisa menempatkan kapan kita mengikuti salaf, kapan kita mengikuti khalaf. Itu dipisahkan. Di dalam beberapa hal atau bidang kita wajib mengikuti apa? Salaf. Tapi kita harus realistis. Berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu apa? Tajdidiyah. Sehingga manhaj ini memisahkan mana wilayah yang thawabit, statis, tidak boleh apa? Berubah sesuai perubahan zaman dan waktu dan tempat. Mana yang mutaghayyirat, bisa bersifat apa? Dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Thawabit, statis itu akidah dan ibadah. Kalau akidah ya harus salaf, nggak boleh ditawar. Saya mengikuti akidah khalaf, berarti apa tadi? Bid'ah. Ibadah, saya mengikuti ibadahnya orang khalaf. Kalau haji di mana Pak? Cirebon, Semarang, Madiun juga ada Pak katanya sekarang. Itu bid'ah itu. Karena ini ibadah. Tapi mutaghayyirat dalam bidang muamalah dunyawiyah itu boleh berkembang, sehingga dalam memahami pakaian tidak kaku. Pakaian itu yang penting satrul aurat, menutup aurat, tidak harus pakai jalabiyah, tidak harus pakai jubah itu. Kemudian dalam memahami jenggot dan cingkrang juga tidak kaku itu. Bisa dipahami ya? Organisasi bid'ah atau enggak? Nah, itu tidak ada di zaman Nabi. Muhammadiyah yang jenengan maksud itu enggak ada Pak. Tapi sahabat ya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah yang jenengan maksud ini belum ada. Tapi sahabat ya Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah bid'ah atau enggak? Ya tidak. Wong sahabat saja Muhammadiyah kok. Guyonan Pak, guyonan. Kalau jenengan maksudnya dibid'ahkan, berorganisasi itu bid'ah, katakanlah salaf itu juga Muhammadiyah. Kan sahabat Muhammadiyah, tabi'in Muhammadiyah, tabi'ut tabi'in Muhammadiyah. Ini kan dia tahu Pak. Iya kan mengikuti Nabi sebenarnya. Tapi bukan Muhammadiyah yang didirikan oleh Bayi Ahmad Dahlan ya. Kan ini kan cuma permainan kata-kata saja tuh. Kemudian juga misalnya pemilu hukumnya apa? Di zaman sahabat ada atau enggak? Misalnya Abu Bakar menjadi apa, ketua KPU gitu. Ada atau enggak? Enggak ada. Itu berarti bid'ah. Sistem demokrasi Pancasila ada atau enggak? Enggak. Berarti nyoblos apa? Pemilu itu haram. Sehingga waktu Megawati dulu itu kan memimpin wanita boleh atau enggak? Enggak boleh, itu haram coblos. Berarti enggak boleh ikut pemilu, apalagi nyoblos Megawati. Waktu itu sudah ada pemilu atau enggak Pak itu ya?
Tapi setelah Megawati terpilih, wajib ditaati atau enggak? Wajib. Kan kontradiksi tuh Pak ya, kontradiktif tuh ya. Oke. Sekarang kita coba lihat ya, kita masuk sejarah. Para tokoh salafiyah itu siapa saja Pak? Yang pertama ini kita ambil tokoh yang penting, kita tidak sebut semuanya. Tokoh yang paling penting dalam gerakan salaf itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia sebenarnya madhabnya Hambali, tapi beliau tidak fanatik, sehingga banyak pandangan-pandangan beliau yang mengikuti Quran dan Sunnah dan meninggalkan pendapat madhab. Muridnya itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Taimiyah itu juga mempengaruhi Mbah Ahmad Dahlan. Ini titik temu kita dengan Salafi. Mbah Ahmad Dahlan itu dulu banyak membaca kitab At-Tawassul wal Wasilah miliknya Ibnu Taimiyah. Terutama untuk itu Pak, membetulkan praktek tabaruk ke kuburan dan juga tawasul ke orang yang meninggal. Ini kan menjadi budaya yang luar biasa di Indonesia gitu. Sebagaimana di Saudi juga semacam itu. Mereka karena beranggapan boleh tawasul kepada orang yang meninggal dan ngalap berkah. Dalam bukunya Hamka itu juga disebutkan Mbah Ahmad Dahlan itu banyak membaca kitabnya Ibnu Taimiyah, dan sampai sekarang orang Muhammadiyah tidak pernah anti Ibnu Taimiyah, meskipun kalau tetangga sebelah Pak sangat anti Ibnu Taimiyah, sehingga Ibnu Taimiyah ini kadang juga disesatkan. Tapi kalau di Muhammadiyah ini kan moderat Pak, kita bisa menerima dari manapun kan. Ada titik kesamaannya dengan Salafi, ada titik kesamaannya juga dengan Aswaja. Ada irisan yang sama, ada irisan yang beda. Kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah itu berikutnya dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Mazhabnya juga Hambali, tapi beliau lebih fokus pada dakwah tauhid, pada dakwah apa? Tauhid. Sama orang Inggris Pak, gerakan ini disebut Wahabiyah atau Wahabisme atau Wahabism. Tapi mereka nggak suka disebut apa? Wahabiyah. Mereka suka disebut gerakan muwahhidin atau muwahhidun. Kitab-kitabnya rata-rata bicara tentang tauhid. Yang paling terkenal Kitabut Tauhid itu. Yang ngaji di Salafi pasti tahu itu. Ada Al-Usul Ats-Tsalatsah. Itu juga kitabnya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada Kasfus Syubhat itu. Ini juga kitabnya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya ya. Rata-rata bicara tentang dakwah pemurnian tauhid. Sehingga kalau ngaji di Salafi, yang paling penting itu tahu tauhid. Tauhid itu ajaran yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi gitu. Jadi tauhid dan anti bid'ah gitu. Oke. Nah, mereka sama musuhnya disebut Wahabiyah. Sehingga ya diantara tokoh yang mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kemarin sudah kita kaji ya, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah. Punya murid namanya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, ini gurunya Mbah Ahmad Dahlan. Tapi Mbah Ahmad Dahlan juga enggak anti Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu punya kritik khusus terhadap pemahaman Salafi, namanya At-Tuhfah As-Sunniyah fi Rad alal
Wahabiyah. Firot itu dalam menolak atau mengkater alal Wahabiyah, pemikiran apa atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Nah setelah itu di Mesir muncul 3 serangkai ini Pak. 3 serangkai. Tokohnya yang pertama Jalaluddin Al-Afghani. Tapi aslinya dari mana Pak? Afghani itu Afghanistan. Tapi beliau ini Pak pindah dari satu negara ke negara yang lain. Karena ketika itu Barat mulai menjajah Afghanistan dan dunia Islam. Dia ingin mengembalikan kejayaan Islam. Di Mesir Jamaluddin Al-Afghani ini mempengaruhi Al-Ustadz Muhammad Abduh gitu. Muhammad Abduh itu dia orang Al-Azhar, tapi banyak berinteraksi dengan orang Eropa, pernah ke Prancis, pernah ke Inggris, sehingga beliau mengenal modernitas. Sampai beliau takjubnya kepada peradaban Barat ya. Saya di Inggris, di Prancis itu melihat Islam tapi nggak ada orang Muslim. Ketika di Mesir dan melihat negara-negara Islam yang lainnya, saya melihat banyak orang Islam tapi nggak menerapkan Islamnya. Saking apa? Takjubnya terhadap peradaban Barat. Nah, Bayi Ahmad Dahlan terinspirasi Muhammad Abduh dalam dunia pendidikan dan apa? Respon modernitas. Muhammad Rashid Ridho, beliau ini yang banyak apa Pak? Membukukan pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu orangnya aklani Pak, sangat rasional. Kitabnya namanya Risalatul Tauhid gitu. Dulu di awal-awal Muhammadiyah itu banyak dikaji gitu oleh warga Muhammadiyah ya, tapi sekarang sudah nggak ada. Kenapa? Karena kitab ini susah Pak, karena pendekatannya pakai mantek atau logika. Kalau ngaji nggak serius, sekali ngaji ya wis wani mutung wae timbang nggak paham kan. Lah gak wani mutung Pak timbang nggak paham ya. Gak tahu. Tapi kitab ini yang dibaca oleh Bayi Ahmad Dahlan. Dan Muhammad Abduh itu sangat aklani, tapi dia dalam bidang hadis itu nggak begitu kuat gitu. Sehingga Muhammad Rashid Ridho itu kadang-kadang membenarkan syekhnya dan membawa lebih Islami lagi Pak. Mungkin ini bahasa saya. Pemikiran, karena Muhammad Abduh itu kadang bisa dibaca liberal atau enggak Pak. Harun Nasution tahu ya, tokoh IAIN. Dalam disertasinya itu menyimpulkan Muhammad Abduh itu Mu'tazilah. Muhammadiyah terpengaruh terhadap pemikirannya Abduh. Berarti Muhammadiyah Mu'tazilah Pak. Mungkin Mu'tazilah agak berengkel itu ya, Muhammadiyah sebenarnya rasionalnya ya. Guyonan Pak, guyonan. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini juga mengibarkan dakwah Salafi Pak. Tapi Salafi di Mesir itu beda dengan Salafi Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Dia lebih bisa merespon perkembangan zaman itu, tidak kaku Pak gitu. Kalau beragama ya Quran dan Sunnah, akidah ya Quran dan Sunnah. Tapi kalau muamalah duniawiyah mengikuti perkembangan zaman. Nah, Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho itu banyak membukukan pemikirannya Muhammad Abduh, lahirlah kitab tafsir yang disebut apa Pak? Tafsir Al-Manar. Dan juga menerbitkan majalah-majalahnya Al-Manar. Majalah Al-Manar dan Tafsir Manar ini yang sampai ke Indonesia dan juga menginspirasi Bayi Ahmad Dahlan. Tapi Bayi Ahmad Dahlan ketika di Mekah juga sudah banyak berinteraksi dengan pemikiran Abduh dan Rashid Ridho, karena gurunya Bayi Ahmad Dahlan itu Syekh Ahmad Khotib
Al-Minangkabau itu yang terbuka terhadap pemikiran gerakan pembaruan. Nah, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Surkarti mendirikan Al-Irsyad. Tuan A. Hasan ini bukan pendiri Persis tapi tokoh penting dalam Persis. Itu ya. Berarti kalau Muhammadiyah itu salafi Pak, tapi salafinya lewat jalur Mesir. Kalau lewat jalur Mesir itu sudah apa? Bisa memposisikan kapan kita ikut salaf, kapan kholaf itu. Nah, ketika di Mesir Pak, dari Salafiyah Abduh dan Rosyid Ridho melahirkan Ikhwanul Muslimin. Didirikan oleh siapa Pak? Hasan Al-Banna gitu. Kemudian di Palestina ada Hizbut Tahrir gitu. Hizbut Tahrir yang dibukukan oleh Jokowi itu Pak ya. Kemudian Jamaah Tabligh gitu. Dan seterusnya. Sehingga Saudi juga menghidupkan Salafi dulu Pak. Inilah yang disebut Salafi Mu'asirah atau kontemporer. Lahirlah Syekh Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Mukbil dari Yaman. Ini ya. Sehingga Syekh bin Baz dengan Bayi Ahmad Dahlan ya tua mana Pak? Itu Bayi Ahmad Dahlan. Bayi Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa? 19 berapa? 23. Syekh bin Baz meninggal tahun berapa? 1999 Pak. Syekh Utsaimin itu 2001 kalau nggak salah. Syekh Albani juga 1999. Atau nanti jenengan cek kan kurang lebih itu ya gitu. Artinya kan baru-baru saja gitu. Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan kan sudah 1923 gitu. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu salafinya lewat jalur Mesir gitu. Oke. Kita coba lihat ya. Apa yang ditulis oleh murid termudanya Bayi Ahmad Dahlan. Siapa? Kiai Haji Raden Hajid. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika beliau belajar itu kitab-kitabnya ya aswaja Pak. Ahlussunnah wal Jamaah Nusantara gitu. Maksudnya apa? Akidahnya Asy'ariyah ya, kira-kira belajar Aqidatul Awam. Jawharatul Tauhid atau enggak Pak? Kalau Jawharatul Tauhid sangat mungkin. Kenapa? Karena Jawharatul Tauhid itu diterjemahkan oleh gurunya Bayi Ahmad Dahlan yaitu Mbah Soleh Darat. Sangat mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan baca kitab itu dan mungkin ngaji gitu. Ketika di Mekah juga waktu itu kan Mekah masih belum jadi Wahabi kan. Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini kan semuanya Asy'ari gitu. Kemudian fikihnya Syafi'iyah. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan itu ya pasti tahu Sulam Safinah. Tapi sayangnya jenengan sudah lupa Pak ya. Sing asli Muhammadiyah malah blas. Gak tahu Pak. Sing asli produk Muhammadiyah. Kita gak tahu. Dan kemungkinan besar Bayi Ahmad Dahlan itu belajar I'anatul Thalibin karena gurunya kan Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati gitu. Dan tasawufnya itu Ghazali Pak. Kalau jenengan beli aja buku ini Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, nanti jenengan akan tahu Bayi Ahmad Dahlan itu sering mengutip Imam apa? Ghazali. Imam apa? Ghazali. Dan Imam Ghazali ini bagi teman-teman salafi Pak sangat direndahkan. Apalagi dalam bidang apa? Tasawuf itu. Nggak mungkin kajian salafi. Ini saya kasih bocoran.
Nggak mungkin kajian salafi bahas Imam Ghazali itu, kecuali di bidang usul fikih. Kalau usul fikih pasti merujuk Imam Ghazali, karena Imam Ghazali kitabnya Al-Mustasfa itu nggak mungkin diabaikan dalam kajian usul fikih. Ustaz Salafi menerangkan Ihya Ulumuddin, ada atau enggak Pak? Nggak mungkin ada, karena dianggap kitab Ihya Ulumuddin ini sangat bertentangan dengan akidah Salafi. Nah, ini sebelum kita tutup ya, ini belum selesai tapi waktunya sudah malam. Tapi ketika Mbak Ahmad Dahlan belajar di Mekah itu, Mbak Ahmad Dahlan banyak berinteraksi dengan gerakan pembaruan terutama dari Mesir tadi. Baca tafsir Al-Manar, baca tafsir Juz Amma Muhammad Abduh, ini diterjemahkan Pak dulu. Loh, di kitab-kitab langka itu masih ada. Kemudian menelaah kitab Al-Urwa Al-Wuthqa Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian Pak, dari sekian daftar kitab yang dibaca oleh Mbak Ahmad Dahlan, ada nggak kitab Tauhid? Kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab Pak? Ternyata tidak ada. Yang ada kitab Risalatut Tauhid Muhammad Abduh, bukan kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus kalau Ibnu Taimiyah ada kitab apa? Tawassul wal Wasilah. Dan Mbak Ahmad Dahlan Pak itu membaca kitab Idharul Haq Pak, yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi. Saya punya ini kitabnya, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Ini kitab perbandingan agama Pak, mengkritik Bible. Kitab ini yang menjadikan Ahmad Didat itu Pak? Ahli debat itu Pak. Dulu dia pernah berkunjung ke toko gitu, menjaganya Kristen gitu. Ditanya, terjadi perdebatan, dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia cari buku apa yang bisa dipelajari untuk debat gitu ya. Ketemulah kitab Idharul Haq tapi versi bahasa Inggris gitu. Akhirnya dari situ dia sering debat, akhirnya pengalaman menjadi kristolog internasional gitu. Itu siapa? Ahmad Didat itu hanya lulusan SD Pak itu. Lulusan SD itu. Nah kalau kita lihat ini sebelum kita tutup ya, ketika Mbak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, itu inspirasi pemikiran itu dari mana saja? Di antaranya ya dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita tidak anti Muhammad bin Abdul Wahhab Pak. Di sini moderatnya Muhammadiyah. Kalau tetangga sebelah itu disebut Muhammad bin Abdul Wahhab itu meriang Pak, atau mukok. Sehingga ada cerita Pak, ini entah betul atau enggak loh. Kiai tetangga sebelah, saya sebut tetangga sebelah itu ketika disodorkan kitab Tauhid Pak, kan ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi gitu. Dia baca, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung dilempar Pak. Tapi berikutnya Pak, dia kan nggak baca dalamnya, covernya itu dirobek, ditunjukkan kitabnya Pak, suruh baca. Pak Yai, kitab ini bagus atau enggak? Dibaca tanpa cover Pak, tanpa sampul ya. Isinya kok Quran dan Sunnah kok bagus sekali. Oh kitab ini bagus gitu. Padahal tadi ketika ada sampulnya tahu Muhammad bin Abdul Wahhab itu langsung divonis kitab ini sesat. Nah, di Muhammadiyah itu moderat. Kita tidak pernah anti kitabut tauhid. Tapi Muhammadiyah jangan dibawa ke sana gitu. Ya kan kita juga ngaji kitab tauhid Pak ya. Enggak anti kan. Tapi Muhammadiyah bukan Wahabiyah gitu.
Ada yang irisan yang sama, ada yang beda. Ini terutama dalam dakwah TBCS. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau itu semangat pembaruan Islam. Al-Ustaz Muhammad Abduh modernitas Islam. Sehingga Muhammadiyah apa Pak, menyikapi modernitas ini tidak ekstrim kayak Salafiyah Mu'asirah. Syekh Muhammad Rasyid Ridho ini Salafiyah. Tapi Salafiyahnya Salafiyah Mesir, bukan Salafiyah apa? Saudi. Syarikat Islam, semangat gerakan Islam, budi utama sistem berorganisasi. Artinya Wahya Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu inspirasinya berbagai macam inspirasi. Tidak hanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti kalau dibawa ke sana Pak, mengabaikan modernitas Muhammad Abdul, sehingga Muhammadiyah nggak bisa merespon zaman. Tapi kalau jenengan tolak Muhammad bin Abdul Wahab Pak, dakwah TBCS kita juga lemah. Bisa dipahami ya? Nah, tapi kalau nanti Muhammadiyah ya Wahabiyah, ya nanti jenengan ini modernitas Muhammad Abdul mana kan itu. Kemudian kita di Wahya Ahmad Dahlan ikut organisasi, ikut budi utama, sedangkan Salafiyah organisasi fitah kan itu. Mungkin itu saja. Ini masih banyak yang nanti kita bisa lanjutkan. Silahkan kalau ada yang komentar atau bertanya, monggo. Hah? Enggak ada ya? Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang betul Al-Jilani, tapi mudahnya Al-Jilani. Enggak, bacanya itu Al-Jilani, tapi mudah kayak Ihya Ulumuddin. Itu yang betul Ihya Ulumuddin. Tapi kalau jenengan suruh baca Abdul Qadir Al-Jilani, itu enggak umum. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang paling mudah. Itu dia gelarnya apa? Sultanu Aulia, pemimpinnya para wali gitu. Kalau pemimpinnya para ulama Pak siapa? Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam. Gelarnya di Sultanul Aulia, sehingga beliau itu punya sekian karomah itu.
Karomah-karomahnya itu dihimpun dalam buku namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Biasanya yang dibaca-baca itu. Jenengan wis pokoknya pergi ke pasar beli Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu pasti ada itu. Di pasar Sumberjo mungkin ada. Umum dipakai di masyarakat. Tapi yang di situ banyak cerita-cerita yang khurafat gitu. Yang khurafat, cerita-cerita karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani ini punya kedudukan. Tapi sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu dipuji oleh Ibnu Taimiyah. Orangnya itu soleh dan wali juga gitu. Tapi cerita yang disandarkan ke beliau gitu terlalu lebihan. Tapi beliau terkenal sebagai orang yang sangat istiqomah dalam menjalankan agama gitu. Itu ya jawaban singkatnya. Kalau mau detail ya harus dibedah itu manaqibnya itu. Itu ya. Terus berikutnya ya tadi Wahabisme atau Wahabiyah. Memang Muhammadiyah itu pemikirannya juga ada titik sama dengan Wahabiyah. Jangan baca di bukunya Hamka dan termasuk pernah saya sampaikan itu Bung Karno, Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia, itu nulis kitab namanya apa? Di Bawah Naungan Bendera Revolusi. Bukunya 2 jilid besar gitu. Ini buku yang pernah dilarang di Orde Baru. Di buku ini disebutkan surat Bung Karno kepada gurunya yaitu Ustadz Ahmad Hasan. Ustadz apa? Ahmad Hasan. Orang Persia tadi Hasan. Ketika itu Bung Karno pernah ketemu Hasan waktu masih di Bandung. Setelah itu Bung Karno diasingkan di ND Flores ya. Terjadi surat menyurat. Di suratnya Bung Karno dikatakan Bung Karno itu anti takhayul bid'ah khurafat dan dia sangat memuji gerakan Wahabisme. Setelah dia Wahabisme. Setelah dia apa? Wahabisme. Dan dia menceritakan mertua istrinya itu meninggal tidak ditahlili. Ini ajaran Wahabisme. Termasuk di buku-bukunya Hamka ya. Apalagi yang berbicara Muhammadiyah di Minangkabau, kemudian pokoknya banyaklah buku-bukunya Hamka yang bicara Muhammadiyah. Itu Hamka itu sering menyebutkan Wahabisme. Tapi Wahabisme yang mana dulu gitu loh. Bukan Wahabisme yang sekarang itu kan ada ada beberapa hal yang mengalami apa? Perubahan. Ya misalnya Hamka itu banyak ini orang-orang Salafi sekarang bikin buku Pak itu. Ahsan dan Manhaj Salafi dan Ahsan. Kemudian Manhaj Salafi dan Hamka gitu. Pokoknya bukunya nanti sendiri searching. Dia menyimpulkan tokoh-tokoh ini menyuarakan paham Wahabisme, tapi Ahsan berjenggot. Berjenggot atau enggak? Saya tanya. Tidak. Ahsan akidahnya apa? Masih percaya sifat 20. Hamka juga sama gitu loh. Asy'ari gitu. Itu model Mesir, model apa? Model Mesir. Ahsan pakai hisab atau ru'yah? Saya tanya. Membolehkan hisab atau enggak? Boleh Ahsan. Ahsan itu kadang lebih rasional timbang Muhammadiyah gitu. Dan dia lebih keras juga daripada Muhammadiyah gitu. Nah sehingga memahaminya jangan sepotong-potong, harus menyeluruh. Itu masalah kita kan cuma cari itu loh Pak, orang-orang Muhammadiyah sing
ikut Salafi, oh Muhammadiyah Salafi, Salafi dengan Muhammadiyah podo, kan suka menyimpulkan gitu tuh Pak. Dengar fa inna al-firqan najiyah minas salaf, oh, berarti Muhammadiyah Salafi, Salafi itu Salafi yang ini. Ya karena kan dia nggak baca gitu. Problem kita kan di situ Pak. Termasuk tadi mungkin tetangga sebelah memahami Muhammadiyah ya Wahabisme, berarti dianggap total gitu. Padahal ada titik temu, ada titik pisah. Tapi yang jelas Pak, sejarah gerakan pembaruan tetap nggak bisa dilepaskan dari gerakan tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita bukan anti Muhammad bin Abdul Wahab loh. Syekh Utsaimin dan sebagainya. Di TJA dikutip Pak, Syekh Albani di HPT jilid 3 hadisnya wasohahu Albani. Kita nggak pernah anti Albani, tapi ulama bukan hanya Albani. Sehingga kalau Muhammadiyah dibawa ke situ, ya Muhammadiyah itu kan pemikirannya kan banyak tuh Pak. Nanti kan menjadikan Muhammadiyah semakin sempit. Masalahnya itu loh. Bisa dipahami enggak nih? Kita tidak pernah anti Albani, tidak pernah anti Wahabi, tidak pernah anti Utsaimin, bin Bas dan seterusnya ya. Tapi semua ulama kita pandang sama, tidak boleh dikultuskan. Dan sumber inspirasi Muhammadiyah tadi Bayi Ahmad Dahlan banyak, bukan hanya Wahabiyah gitu. Ini pemikiran yang apa Pak? Nggak mudah untuk dipahami loh. Tapi ini apa Pak? Hanya sepintas gitu, pokoknya menyimpulkan sesuai selera dan kepentingan Pak. Oh saya ngaji Salafi karena Muhammadiyah itu Salafi. Apalagi disimpulkan oh Muhammadiyah di masa Bayi Ahmad Dahlan ya kayak Salafi sekarang, itu malah bar kabeh Pak gitu. Mungkin itu ya, ini penting kajian kita, dan insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.